Malam masih bersama kami di sini Henry Satrio, pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina, dan juga melalui sambungan telepon ada juru bicara kepresidenan Johan Budi. Saya mau ke Mas Henry Satrio lagi. Kalau tadi saya sempat menanyai soal adakah sebetulnya message tersendiri dari seorang Presiden Joko Widodo dengan reshuffle jilid ketiga, Anda membacanya seperti apa? Kalau message-nya saya lihat banyak yang tadi. Yang jelas kalau kita lihat secara detail Pak Jokowi masuk ke ruangan bersama Pak Yusuf Kalla dan juga Ibu Megawati. Bahkan Bu Megawati sepanjang acara tasnya masih dipegang tuh. Jadi memang mungkin habis ngobrol lama gitu ya. Tapi yang saya lihat memang raut muka Pak Jokowi ini tidak sekalem dan tidak setenang biasanya. Mungkin ada sedikit ketegangan begitu ya. Ya wajar saja, namanya juga sebuah acara formal dan kemudian dia harus memutuskan sesuatu. Tapi kalau pesan yang lain yang saya lihat adalah kembali lagi tentang Golkar gitu ya. Bahwa kan tadi saya katakan kenapa ini tidak diberikan ke PDIP padahal Mensos ini sangat strategis gitu. Itu apa yang Anda baca? Nah, itulah yang menurut saya bisa saja ini sinyalemen bahwa Jokowi sedang bersama Golkar atau Golkar sedang bersama Jokowi, itu sih terserah saja. Tapi yang saya lihat adalah kedekatan beliau dengan Golkar ini memang luar biasa. Dan menurut saya tidak salah juga diperlakukan seperti itu karena Golkar juga sampai saat ini kan langsung mengatakan akan mengusung Jokowi sebagai presiden di 2019, sementara PDIP belum. Nah kemudian PDIP juga kerap menganggap Jokowi sebagai petugas partai, sementara Golkar tidak. Nah ini mungkin sinyalemen seperti Jadi Anda itu. melihat juga ada indikasi ini adalah bentukan tim sukses awal di menuju Pilpres 2019? Oh iya, pasti ini ada kaitannya dengan tim sukses karena kinerja pasti ada salah satunya gitu. Nanti kalau Pak Johan Budi pasti akan bicara tentang kinerja. Tapi bolehlah kalau kita menganggap ini adalah ada pembentukan tim sukses. Misalnya One Team Press. Kenapa harus Agung Gumelar? Mungkin ini ada kaitannya dengan kekalahan 5 juta suara Jokowi pada saat 2014 melawan Prabowo di Jawa Barat. Yang akhirnya mendekatkan suara Jokowi dengan Pak Prabowo secara nasional. Karena Agung kan memang tokoh di Jawa Barat. Gitu ya. Kalau Pak Muldoko memang kan sejak pernikahan Mbak Kahiyang sudah terlihat malah mewakili keluarga di pidato. Jadi memang saya setuju kalau Pak Johan mengatakan Muldoko sebagai Muldoko, bukan Muldoko sebagai wakil ketua Dewan Pembina Hanura gitu. Kalau itu sih sudah jelas, bahkan kalau Kasau sih saya lihat memang harus dilantik gitu karena kan menjadi panglima Kasau sebelumnya. Jadi kalau message yang ada memang ini ada di Golkar. Nah, saya tuh kalau melihat pagi ini memprediksi kemungkinan besar bisa saja terjadi di 2019 nanti koalisi di Pilpres itu mirip-mirip dengan koalisi yang ada di Jawa Timur. Gitu. Kenapa tuh? Ya itu karena Jokowi terpisah dengan PDI Perjuangan. Itu satu, tapi bisa saja Golkar yang lebih dekat dengan Jokowi. Nah kalau ini terjadi, dua-duanya akan baik PDIP maupun Jokowi akan mengalami kerugian-kerugian. Gitu. Jadi maksud saya masih ada room untuk memang berbicara sampai Agustus nanti pas pendaftaran calon presiden. Hanya saja ini message yang luar biasa penting. Jadi termasuk ya kalau pembentukan tim sukses ya, tapi dengan Golkar ya ini pasti ada sesuatu yang luar biasa. Saya mau minta komentar dari Pak Johan Budi. Pak Johan Budi, ini juga selain tadi kalau saya bilang ada transaksi politik atau transaksional terkesan seperti itu. Ada juga kalimat reshuffle ini sebetulnya awal mula dari tim sukses Jokowi di Pilpres 2019. Apa respon Anda Pak Johan Budi? Ya gini, yang pertama bahwa menteri itu adalah jabatan politis ya. Kemudian kewenangan itu di konstitusi satu-satunya adalah presiden ya yang punya kewenangan dan disebut sebagai hak prerogatif presiden. Yang kedua, memang sangat lebar ya ruang persepsi untuk melihat apa yang sedang dan sudah dilakukan oleh Pak Presiden dalam konteks membentuk kabinet seperti tadi disampaikan oleh Mas Henry ya. Bisa saja persepsi seperti itu sangat terbuka ya, bahwa pergantian ini juga ada hubungannya dengan itu tadi apakah itu untuk 2019 dan lain sebagainya. Menteri itu jabatan politis dan kita tahu bersama bahwa kabinet kerja ini terdiri dari beberapa menteri yang juga
merupakan representasi dari partai politik kan. Ada juga yang tidak ya. Nah, kalau melihat apa tadi dibicarakan soal PDIP, soal Golkar, tentu sepenuhnya karena kita tidak tahu detailnya ya. Saya sendiri tidak tahu detailnya. Yang tahu kan Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden kan? Sehingga sangat lebar kita bisa mempersepsikan apa saja. Apakah memang PDIP seharusnya masuk di dalam Menteri Sosial itu, karena sebelumnya kan sebenarnya Bu Kofifa ini mewakili bukan partai sebenarnya kan, Bu Kofifa ini kemudian diisi oleh Partai Golkar ya, Idrus Marham yang kemudian bisa dipersepsikan sebagai memberikan peluang Pak Jokowi kepada Golkar gitu ya. Itu sah-sah saja. Tetapi yang pasti ada ukuran-ukuran. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, bahwa pemilihan seseorang untuk menjadi menteri kabinet itu salah satu yang yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi adalah soal kinerja juga ya. Di sisi yang lain tadi Pak Presiden Jokowi juga mengatakan misalnya mempertahankan Pak Erlangga ya, yang dibilang tidak sesuai dengan awal pembentukan kabinet ya, waktu itu. Itu juga dijelaskan tadi panjang lebar oleh Pak Presiden ya, dengan pertimbangan-pertimbangan yang saya kira harus bisa dipahami bersama ya. Karena pengetahuan kita di luar Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu kan tidak penuh ya, sehingga semua ruang persepsi itu bisa bermacam-macam untuk melihat pemilihan Pak Jokowi kepada Pak Muldoko, kepada Pak Idrus Marham, dan pergeseran Pak Teten Mas Duki menjadi koordinator staf khusus misalnya, itu sangat lebar. Saya sendiri tentu tidak tahu detail apa yang ada di dalam keputusan itu ya, alasan detailnya. Tapi ya yang bisa disampaikan ya seperti yang tadi disampaikan oleh Presiden kepada media. Baik, saya mau ke Mas Henry lagi. Mas Henry, kalau kita bicara soal sisa waktu, ada sekitar 2 tahun lah, katakanlah seperti itu, yang dimiliki baik itu dari sisi Idrus Marham untuk membuktikan kinerjanya di Kabinet Jokowi JK, tapi juga bagi seorang Presiden Joko Widodo untuk membuktikan bahwa selama masa kepemimpinannya ia sukses kemudian mensejahterakan rakyatnya. Salah satunya kemudian ini yang menjadi pekerjaan berat bagi seorang Idrus Marham. Apa yang kemudian Anda cermati dari PR baru seorang Idrus Marham yang baru saja kemudian diserah terima jabatan oleh Kofifa? Kalau kita bicara soal Kofifa yang menyebutkan ia menitip realisasi berbagai bantuan sosial nih sebagai prioritas utama. Ini kan strategis sekali jelang kita katakan ini jelang tahun, kita sudah menyebut ini tahun-tahun politik ya. Sudah menyebut ini tahun-tahun politik. Kalau Anda melihat ini momen yang berkaitan satu dengan yang lain atau seperti itu? Jelas sangat berkaitan. Makanya tadi Pak Idrus luar biasa juga begitu menyampaikan targetnya adalah mengurangi angka kemiskinan gitu. Wow, itu target yang luar biasa. Gitu. Jadi menurut saya ya lebih baik Pak Idrus berpikiran untuk itu aja, sedikit saja bagaimana dana bantuan sosial ini bisa sampai ke tangan rakyat dengan integritas, dengan transparan, dan bisa digunakan sebaik-baiknya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat gitu. Itu akan lebih simpel dan waktunya tidak 2 tahun juga, Livi. Jadi ini kalau kita berhitung yang tepat sebetulnya hanya sampai Agustus saja, karena begitu Agustus, September, nama-nama calon presiden dan calon wakil presiden sudah ada, maka otomatis rakyat langsung berhitung secara tajam. Jadi artinya sisanya berapa sisa masa jabatan? Berapa nilai Pak Jokowi, berapa nilai calonnya. Jadi langsung akan di head to head kan tuh. Jadi ini deadline-nya mepet sekali kalau saya bicara soal Jadi kalau sampai ada yang salah, ada yang miss, dimulai Agustus itu kita bisa lihat angka elektabilitas Jokowi perlahan turun atau perlahan naik. Kalau sampai saat ini kan belum ada yang berani langsung terang-terangan menjadi kompetitor Pak Jokowi. Bahkan cawapresnya kan banyak tuh calonnya. Ada Pak Abraham Samad, ada Tuan Guru Bajang, ada Riza Ramli, ada Pak Tito, ada Prananda Prabowo, banyak sekali. Nah, tapi kalau kompetitornya ditanya kan siapa kira-kira yang berani, karena memang jalannya akan lebih menanjak. Mas Henry, kalau Anda melihat kan sebetulnya dari reshuffle ini juga terbaca tidak hanya soal Golkarnya, tapi juga soal sosok-sosok yang kemudian masuk. Ada Agung Gumelar di sana, ada Muldoko. Ini melengkapi, ada Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya dan juga ada Wiranto yang notabene backgroundnya betul juga.
notabene backgroundnya militer. Ya. Apa ada pesan sendiri nggak kalau Anda membaca soal itu? Ya kalau ini kan selama ini kan Pak Jokowi memang kekurangan salah satu image yang kurang adalah tidak memiliki background militer itu. Nah kemudian dicoba untuk dilengkapi. Nah saat ini saya rasa sudah tepat. Misalnya bagaimana Pak Jokowi menghadapi figur citra seorang Gatot Nurmantio gitu. Kayak sekarang ada Muldoko yang waktu itu memang notabene atasan langsung. Nah jadi memang strateginya ini luar biasa Pak Jokowi. Saya yakin memang ada maksud ini bagian dari strategi. Iya dong. Pada saat Pak Muldoko kemudian belum apa-apa waktu itu diminta menjadi pidato pada saat perwakilan keluarga di pernikahan yang Mbak Kahiyang itu kan sudah kode keras itu sebetulnya luar biasa. Nah ini sekarang apalagi masuk ke lingkaran dalam gitu ya. Dan bukan main-main ini kepala staf kepresidenan. Jadi memang semua strateginya ini kita bisa mulai membaca bagaimana kemudian Pak Jokowi kalau dalam tatanan strategi perang melakukan strategi supit udang itu. Strategi supit udang. Jadi memang kode keras semuanya sudah dibatasi. Sudah dimasukkan dan ke dalam lingkaran ya begitu ya. Minimal saat ini dia tidak lagi memiliki posisi ketergantungan kepada salah satu partai politik. Baik. Karena tadi kalau kita berhitung kan PAN tetap di kabinet. Jadi kalau kita mengaca sedikit di Pilkada Jawa Timur yang sebelah yang depannya ini kan yang mengusung Gus Ipul dan Mbak Putih kan ada PDIP, Gerindra, PKS, PKB. Sementara yang di sini ya partai-partai nasionalis yang dekat lah. Nasdem, Demokrat, Golkar, Hanura, PAN. Pak Johan Budi, apa tanggapan Anda Pak Johan Budi? Kalau Mas Henry bilang ini banyak kode keras dalam reshuffle kabinet ini, singkat saja. Ya, saya agak berbeda ya berkaitan dengan soal militer tadi. Ya, kalau Anda menyebut soal Pak Wiranto yang militer misalnya, saya kira tidak ada dikotomi antara militer dan non militer. Semua yang ketika masuk kabinet itu adalah sipil ya. Pak Wiranto itu udah purnawirawan, Pak Luhut juga udah purnawirawan. Kalau udah purnawirawan itu tidak ada garis komando ke TNI. Begitu dia selesai, maka dia tidak bisa mengatur TNI karena panglimanya sudah ganti gitu, misalnya. Nah, kalau Pak Wiranto itu dianggap representasi dari militer tadi ya, quote-unquote, saya kira tidak tepat juga. Pak Wiranto saya kira representasi dari partai pendukung ya, dalam hal ini adalah Hanura. Pak Luhut sendiri saya kira juga bukan karena dia mantan militer, tapi juga karena hubungan tadi. Termasuk Pak Muldoko. Pak Muldoko saya yakin juga ketika dipilih menjadi KSP, pertimbangan bahwa dia mantan militer mungkin dari sisi pengalaman quote-unquote pengalaman kerjanya. Jadi bukan dilihat ansi bahwa Pak Muldoko mantan militer kemudian dijadikan KSP untuk mengimbangi kekuatan apapun itu ya. Tapi Pak Muldoko diangkat yaitu tadi sebagai Pak Muldoko yang punya hubungan dekat dengan Pak Presiden. Saya tidak tahu detail ininya ya. Tapi ini bukan soal militer dan non militer. Baik. Artinya kalau kita bicara 2019 sudah di depan mata, sekarang tinggal bagaimana pembuktian Kabinet Kerja Jokowi JK bisa optimal, kemudian memuaskan masyarakat atau pemilihnya supaya kemudian nanti bisa memuluskan lagi di 2019. Itu tentu harapan dari pihak Jokowi juga tentu. Terima kasih telah bergabung bersama kami juru bicara kepresidenan Johan Budi, dan juga terima kasih Henry Satrio, pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina. Nanti saya juga masih akan lanjutkan berbincang dengan